kita lanjut. Nah ini langsung ke contoh ya teman-teman. Jadi ini kan sebetulnya sistem ya, sistem. Nah ini prosesnya gitu. Kalau kita lihat sistem informasi penilaian itu kan nama sebuah sistem. Ya, nah di sini ada aktivitasnya, kegiatannya ya, di sini. Tapi ini kayaknya kita bahas nanti aja deh. Ini hanya menunjukkannya sebagai contoh saja ya. Ada contoh sistem informasi penilaian. Kemudian kita akan buat model konseptualnya seperti apa gitu ya, input proses outputnya, decompositionnya seperti apa ya. Kalau ini nanti akan menggunakan model, ada yang proses, ada yang data ya. Kayak ini proses nih, proses yang terjadi di dalam sistem informasi penilaian. Kemudian ada data yang dibutuhkan, nah, data-data apa saja. Berarti kalau sudah muncul di situ proses, ada data, berarti model konseptualnya pun dari contoh dari pembagian ini ada model proses ya, ada model data. Oke. Tergantung yang Anda ingin modelkan apanya nih, prosesnya ya, Anda butuh tools pemodelan proses. Yang Anda ingin gambarkan adalah datanya, berarti Anda butuh tools pemodelan data. Contohnya dengan entity relationship diagram. Kalau untuk model misalnya data flow diagram untuk proses ya, atau misalnya OPC tadi. OPC itu proses yang namanya operational process chart ya enggak, berarti udah jelas itu model proses, salah satu tool ya untuk memodelkan proses. Atau flow chart sendiri, flow chart ya, itu sebetulnya lebih ke proses ya. Hanya kalau teman-teman lihat ada yang sudah KP atau TA ya, biasanya suka ada tuh metodologi penelitian, itu yang Anda buat kita flow chartnya. Nah, flow chart itu model proses ya, model, salah satu model proses gitu. Menggambarkan urutan-urutan langkah kegiatan atau proses ya gitu. Baik, contohnya lah. Ini input proses outputnya gitu ya, digambarkan untuk contoh yang sistem informasi penilaian tadi. Ini kebanyakan contohnya ke IT ya. Saya yakin teman-teman paham ini maksudnya. Saya mau soal ini Pak, yang statement system is process. Oke, gimana? Ini kok. Bukannya kalau proses itu sendiri butuh inputan dan output supaya agar bisa disebut dengan sistem sebagai sistem. Jadi apa sistem itu mencakup input outputnya juga atau cuman prosesnya saja? Ya, itu saja. Oke ya. Tadi saya sebutkan bahwa sistem itu tetap dia punya komponen ya. Nah, salah satunya proses, tetapi proses ini sering digunakan ya sebagai nama dari sistem, atau sistem itu dikenali oleh prosesnya. Ya, oleh karena itu kemudian sistem adalah proses. Maksudnya bukan berarti kemudian komponen yang lain itu bukan, jadi tidak dibutuhkan, bukan ya. Atau proses sama dengan sistem artinya, loh kok tadi kan 7, kok sebenarnya cuma 1 gitu kan, bukan begitu. Maksudnya sistem itu biasa diwakili ya oleh prosesnya gitu. Tadi seperti yang saya bilang, sistem pendidikan. Jadi prosesnya kan proses pendidikan gitu ya. Jadi nama sistem itu apa? Sistem pendidikan. Berarti kan prosesnya dong yang kita jadikan sebagai nama dari sistem itu gitu loh ya. Kemudian apa tadi, sistem transportasi, kan ada proses transportasi, padahal kan di dalam sistem transportasi ada polisi, iya nggak? Ada jalan, ada apa lagi tuh, rambu-rambu. Tapi kita ambil satu, yaitu transportasi, prosesnya ya. Sistem pencernaan, kan di dalamnya itu ada entitas, ada resource, ada apa lagi ya, resource ada lambung. Kenapa nggak disebut sistem lambung misalnya ya? Kenapa nggak disebut sistem
apa namanya, apa tuh, khusus gitu ya. Kenapa nggak dari resource-nya gitu? Kenapa yang dipakai itu prosesnya, ya nggak? Kan yang dipakai kan pencernaannya tuh, prosesnya, proses pencernaan dari mulai pencernaan oleh, nah oleh berarti kan dari resource ya, pencernaan oleh resource gigi misalnya, atau oleh kerongkongan, kemudian oleh resource apa lagi, lambung gitu. Tapi namanya biasanya diwakili oleh prosesnya, terutama sekali adalah proses utamanya gitu. Proses utamanya itu apa? Pencernaan, ya sudah. Pernafasan sama, nggak disebut sistem paru-paru gitu, nggak disebut sistem hidung ya, nggak disebut sistem oksigen. Oksigen kan entitas ya nggak, yang masuk gitu ya. Nah itu maksudnya begitu ya. Jadi sistem itu biasanya direpresentasikan ya, identitasnya dia itu oleh si prosesnya gitu ya. Sistem pembakaran ya nggak, pembakaran di combusting system kan, di mesin, ada yang dari mesin kan kebanyakan ya nggak, combustion gitu kan, pembakaran berarti sistemnya kan ada terjadi pembakaran di situ, proses utamanya pembakaran gitu. Ini mungkin sedikit terakhir ya teman-teman ya, hubungan antara model, sistem, dan simulasi. Ada sistem, tiruannya adalah model, jadi dari sistem kita buatkan modelnya. Jadi model merupakan representasi dari sistem ya. Kemudian model ini ya bisa dalam bentuk simulasi. Jadi simulasi adalah salah satu jenis dari model ya. Tidak semua sistem itu bisa dipilih modelnya model simulasi ya, tidak semua ya, dan memang ada kebutuhan tertentu. Itu apa? Biasanya nanti kita akan bahas ya. Jika modelnya itu bersifat analitis ya, maka kita bisa membuat model yang bukan simulasi, itu model analitik ya. Contoh kayak rumus matematika, formula itu model-model analitis tuh. Tapi kalau yang tidak bisa dianalitiskan, maka kita buat model simulasi ya, terutama juga yang terkait dengan dinamika, sistem dinamis. Itu ada faktor waktunya di situ, ada elemen waktu yang digunakan. Makanya salah satu yang penting adalah model simulasi ini, karena dia bisa menggambarkan atau merepresentasikan sistem yang dinamis ya. Kemudian berulang ya, atau bukan berulang, maksudnya apa ya, bisa dibuat skenario gitu ya, skenario dan berulang, betul, bisa digunakan berulang-ulang kali, namanya simulasi. Jadi bisa percobaan pertama, kedua, ketiga gitu, terus modelnya bisa diduplikasi. Jadi adalah imitasi juga dari sistem, sama kayak modelnya. Nah, untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sistem, meningkatkan performansi dari sistem atau dari proses atau dari biasanya yang diukur itu peningkatan performansi itu ya sistemnya sendiri atau prosesnya, atau bisa juga produk ya, atau jasanya bisa performansinya. Kemudian juga dianalisis. Analisis berarti kan kita ingin menentukan karakteristik ya dari sistem berdasarkan parameternya gitu. Ya,